so motherfucking design all right now. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia. Apakah kalian tahu bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia? Sistem pemerintahan adalah cara suatu negara diatur dan dipimpin. Sistem pemerintahan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga dalam menjalankan proses pemerintahan. Bu, apakah betul Indonesia pernah mengganti sistem pemerintahannya? Iya, benar. Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer, semi-parlementer, dan presidensial. Pada periode 1945 sampai 1949. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dan membentuk Kabinet Presidensial yang pertama. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang berpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Negara Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Namun dalam beberapa bulan kabinet tersebut bubar dengan adanya maklumat pemerintahan pada 14 November 1945. Kabinet tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden melainkan kepada menteri. Sultan Syahrir kemudian diangkat menjadi menteri pertama dan kemudian dilanjutkan oleh Amir Syarifuddin dan Muhammad Hatta. Republik Indonesia Serikat atau RIS dibentuk sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda dari Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 27 Desember 1949. Sebagai negara serikat atau federal, RIS terdiri dari beberapa negara bagian. Sementara konstitusi yang berlaku pada saat itu konstitusi RIS. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan semi-parlementer. Disebut semi karena terdapat modifikasi dari sistem parlementer yang seharusnya, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang sekaligus oleh presiden yang seharusnya terpisah. Kabinet dibentuk oleh presiden yang seharusnya dibentuk oleh parlemen. Dan kekuasaan Perdana Menteri masih dipengaruhi oleh Presiden. Periode 1950 sampai 1959. Sistem negara serikat ternyata tidak didukung oleh kebanyakan tokoh politik dan partai politik di Indonesia. Saat ini terjadi beberapa gangguan politik dan aksi pemberontakan daerah. Negara-negara bagian masih ingin bergabung dalam Republik Indonesia dan memisahkan diri dari RIS. Setelah 8 bulan, akhirnya RIS dibubarkan dan bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan. Konstitusi yang berlaku juga berubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sistem yang digunakan pada saat itu parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Oleh karena itu, kabinet bertanggung jawab kepada presiden atau DPR. Kabinet juga bisa dibubarkan oleh parlemen dengan adanya mosi tidak percaya. Pada periode ini terjadi beberapa pergantian kabinet dengan masa kerja yang singkat. Akibatnya kondisi sosial politik Indonesia tidak stabil dan pelaksanaan program-program kabinet berjalan kurang baik. Dewan Konstituante yang dipilih dalam pemilu pertama tahun 1955 juga gagal membentuk konstitusi baru. Kondisi ini kemudian mendorong diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Pada periode 1959 sampai 1998, setelah Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan, sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem presidensial. Pada saat ini,
Presiden diangkat oleh MPR, di mana MPR adalah lembaga tinggi negara. Selain itu, Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri dalam kabinet, dan menteri tersebut bertanggung jawab kepada Presiden. Pada masa ini, kekuasaan Presiden sangat besar tanpa disertai dengan sistem kontrol dan penyeimbang yang memadai. Kelemahan ini menyebabkan terjadinya beberapa penyimpangan. Contohnya, pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, pembubaran DPR, Presiden mengangkat semua anggota MPRS, pembatasan partai politik. Periode 1998 sampai sekarang. Sebagai upaya memperbaiki sistem presidensial yang ada, MPR kemudian melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Beberapa hal yang dirubah adalah yang pertama, pembatasan maksimal jabatan presiden 2 periode. Yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilu. Yang ketiga, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung. Yang keempat, MPR setara dengan lembaga negara lainnya. Yang kelima, kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisah. Eksekutif yang melaksanakan undang-undang dipegang oleh Presiden, sedangkan legislatif yang membentuk undang-undang dipegang DPR. Yang keenam, kekuasaan yudikatif yang mengadili dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Ini ditunjukkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu, bentuk pemerintahan ini juga disebut republik konstitusional karena pemerintahan ini berdasarkan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh rakyat. Bentuk pemerintahan republik adalah sistem politik di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih. Gimana anak-anak? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Selesai sudah materi dari sistem dan bentuk pemerintahan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Dah.